warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meres Amelia. Saya mahasiswa baru tahun 2025 dengan NIM 22882500102. Saya berasal dari kelas D. Ingin mencoba meresum materi tentang Pancasila hasil diskusi tersebut. Postmodernisme adalah cara berpikir yang memperkirakan era modernisasi. Kebenaran itu adalah arti tergantung konteks sosial budaya. Terjadinya menolak kebenaran absolut ataupun dalam melihat realitas yang dibentuk. Setiap orang bebas berpendapat, tergantung siapa yang menceritakannya. Setiap orang punya pandangan masing-masing di bidang pula. Bagaimana solusinya kita agar kita berpikir kritis doang, tapi solusinya ada biar mahasiswa ada mempunyai solusi. Jadi jangan kita berpikir kritis dengan kita menyampaikan saran, mereka tuh solusinya gini, kamu solusinya gitu, terus nggak bisa disamakan gitu. Jadi suruh dia aja itu yang mencari solusinya dengan cara terbaiknya, ya misalkan ya kayak dia yang mengkritik ya, tergantung kritik itu apa dulu gitu yang dijadiin satu di komponen dan ternyata ada masalahnya di bagian sini. Nah berarti kita mencari solusinya kayak gitu. Karena kalau misalkan semua orang bisa menjadi solusi, juga terus pemerintah memikirkan contohnya. Misalkan nih di mahasiswa udah ngasih solusi kan, udah ngasih solusi ini, jadi terus pemerintah kan tinggal membilang solusi yang terbaik gitu kan, jadi masih bagus tidak cuma mengkritik tapi memberikan solusi. Nanti sisanya pemerintah mencari yang terbaik dari solusi-solusi tersebut, gitu itu lebih baiknya. Nah berperilaku dengan menyesuaikan suatu tuntutan sama norma-norma yang berlaku di masyarakat, terutama di kampus, dengan tanggung jawab untuk berkontribusi di masyarakat. Lalu ada tuh, jadi mahasiswa ini diharapkan menjadi akhlak yang memiliki alat yang baik juga menjadi teladan bagi masyarakat. Jadi kita sebagai mahasiswa harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Lalu sebagai advokasi publik yang dimana masyarakat ini menyuarakan kepentingan kelompok yang ini. Poin ketiga, kita membahas keterkaitan yang sudah dijelaskan dengan nilai-nilai Pancasila, bahwasanya mencerminkan bahwa pengalaman nilai Pancasila itu semakin menurun. Nah keterkaitan itu dari sila yang pertama, dari sila Tuhan Yang Maha Esa. Di situ tuh dari problem rendahnya kepatuhan sosial mencerminkan melemahnya kesadaran moral. Berarti itu nilai Pancasila yang pertamanya itu semakin menurun karena pihak pertama Tuhan Yang Maha Esa itu nilainya ada moral, jujur, dan kesadaran dalam bertindak. Jadi dengan rendahnya kepatuhan sosial itu bisa berkaitan dengan nilai Pancasila yang pertama. Terus nilai yang kedua yaitu manusianya adil dan beradab. Itu kan mengandung nilai kehormatan hak dan kewajiban sesama manusia dengan tidak mematuhi suatu, tidak mematuhi peraturan sosial kayak melanggar lalu lintas, buang sembarangan, atau menunjukkan kurang rasa hormat terhadap orang lain. Itu juga sangat berkaitan dengan nilai Pancasila, yaitu sila kedua. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu yang sudah dijelasin tadi pada juga yang ngomong rasa persatuan kayak semisal gotong royong dalam membersihkan sampah, sama-sama menjalankan aturan kayak lalu lintas sosial, dan lingkungan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Di situ itu ada nilai musyawarah, berpartisipasi, dan tanggung jawab sosial dari masalah yang sudah itu kan itu udah kelihatan dong, nggak ada tanggung jawab seperti kita berpartisipasi minim. Terus yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ ada nilai disiplin, tanggung jawab, dan keseimbangannya. Sebenarnya sama aja dari sila pertama. Dan sila kelima itu saling berkaitan dengan kedua masalah tersebut, terutama ketidakpatuhan sosial, terus minimnya solusi dan tingginya kritik gitu. Itu sangat berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Intinya ya di situ itu kita harus menanamkan di diri kita nilai-nilai Pancasila. Intinya ya sebagai mahasiswa dan masyarakat Indonesia berharga nilai-nilai Pancasila baik gitu. Terima kasih.